Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Lili Andayani. Kita belajar biologi pagi hari ini, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Ya. Ini kompetensi dasarnya, ya. Saya tidak perlu bacakan. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai tingkatan keanekaragaman. Ya. Keanekaragaman hayati itu adalah variasi organisme di dalam suatu wilayah. Kalau keragaman hayati di Indonesia, maka keragaman organisme di Indonesia, gitu ya. Nah, tingkatan keanekaragaman itu ada keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Saya mau bicara masalah spesies dulu ya. Suatu makhluk hidup, dua makhluk hidup dikatakan satu spesies, itu ada syaratnya. Yang pertama, mereka bisa saling kawin, bisa, belum tentu mau ya. Mungkin tidak mau, tetapi direkayasa oleh manusia sehingga bisa. Bisa saling kawin, lalu A dan B misalkan, B ini kemudian diambil spermanya, dimasukkan dalam tubuh si A, lalu si A berhasil hamil dan mempunyai anak. Maka ini dikatakan A dan B bisa saling kawin. Syarat yang kedua, memiliki keturunan yang fertil. Fertil itu artinya keturunannya bisa menghasilkan keturunan. A ini berhasil hamil, lalu punya anak. Anaknya dikawinkan dengan sesamanya, punya anak kembali. Maka ini keturunannya fertil dan disimpulkan A dan B ini satu spesies. Itu yang disebut dengan spesies ya. Sekarang kita bicara masalah keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi di dalam satu jenis spesies makhluk hidup. Ini bisa ditingkatkan melalui hibridisasi dan domestikasi. Hibridisasi itu saling kawin ya. Domestikasi ini adalah untuk hewan liar, tumbuhan liar ya, dari hutan diambil, dirumahkan, dipelihara, dibudidaya oleh manusia di rumah, itu namanya domestikasi. Contohnya keanekaragaman gen pada Solanum lycopersicum, misalkan ini. Tomat ya, Solanum lycopersicum. Ini semua tomat, tapi kamu lihat ya. Ada macam-macam tomatnya. Solanum ini nama genus, Lycopersicum ini adalah nama spesies. Jadi kalau hanya sama Solanum Lycopersicum, ada Solanum apalagi, nah itu mereka bukan satu spesies. Jadi harus sama ini. Keanekaragaman pada sea mais, jagung ya, kamu lihat ini beda ya. Pada Homo sapiens, ini satu jenis manusia, bisa saling kawin, bisa punya anak antara orang Eropa, orang Indonesia, orang Afrika dengan orang Tibet, itu orang Mongol. Mereka bisa saling kawin, bisa punya anak, anaknya bisa punya anak lagi, maka mereka ini satu spesies ya. Keanekaragaman jenis. Perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies. Jadi spesiesnya macam-macam dalam suatu tempat. Contohnya di halaman rumah saya ini ada pohon mangga, ada rumput, ada kupu-kupu, ada mawar, ada melati, ada semut. Maka ini semua adalah keanekaragaman jenis atau spesies. Nih ya. Ini contoh keanekaragaman spesies. Nih, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman ekosistem. Ini perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Ya, tempatnya ini ekosistem ya, bukan cuma sekedar ini. Misalkan ekosistem sawah. Ada ekosistem sungai, ada ekosistem air laut, itu namanya keanekaragaman ekosistem.
Jadi ini adalah keanekaragaman ekosistem. Ya, jadi di dunia ini ada banyak sekali ekosistem. Ada ekosistem buatan, ada ekosistem alami. Ya, yang alami itu contohnya hutan, mangrove, sungai. Yang buatan ekosistem waduk, ekosistem sawah, ekosistem. Ya, tuh. Nah, sekarang tugasnya. Ini sebenarnya gampang saja. Kamu mendata nama organisme yang ada di sekitar rumah saja. Misalkan di halaman rumah ada semut, ada rumput, ada bunga mawar, baik itu yang buatan maupun yang alami. Kamu data minimal 10. Lalu cari nama ilmiahnya. Setiap organisme itu punya manfaat. Misalkan semut. Benarkah semut tidak ada manfaat? Ada. Kamu cari apa manfaatnya. Semut ini nama ilmiahnya apa? Dicari. Ya. Tugas ini dibuat dalam bentuk tabel. Dikerjakan, saya beri waktu 2 hari ya. Hanya mendata minimal 10. Bu, hewan saja atau tumbuhan saja, enggak, campuran. Komposisinya bisa terserah. Bisa hewan, bisa tumbuhan. Begitu. Gampang ya tugasnya untuk hari ini. Tetapi yang lama ini mungkin kamu akan sulit cari nama ilmiahnya. Cari di Google, cocokkan gambarnya, lalu cari manfaatnya. Oke, seperti itu pelajaran kita hari ini. Kita belajar keanekaragaman ini sangat penting ya. Ini baru saya sampaikan di akhir sesi ini. Pentingnya apa? Bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki manfaat. Ada banyak sekali makhluk hidup di dunia ini yang belum kita kenal, yang banyak tidak atau belum dipelajari oleh manusia. Dan ternyata memiliki banyak potensi. Saya ambil contoh ya. Sekarang musim pandemi. Orang peneliti-peneliti itu sibuk meneliti, sibuk mencari apa obatnya. Nah, dari mana obat ini bisa didapat? Tentu dengan mempelajari berbagai tumbuhan atau hewan mana yang punya kandungan yang bisa mematikan, yang bisa menghentikan perkembangbiakan si COVID. Maka penting sekali untuk menjaga keragaman organisme, keragaman tumbuhan, keragaman gen, keragaman spesies, keragaman ekosistem di dunia ini untuk dicari manfaatnya. Sebab pada setiap organisme itu terkandung manfaat yang kadang-kadang kita belum mengetahuinya. Ya. Nah, sekarang ini sedang dicari apa sih yang bisa menghentikan COVID-19? Begitu. Baik, ini sepintas saya sampaikan manfaat kita belajar keragaman hayati. Cukup sekian dulu pelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Saya menyediakan film yang lain yang juga untuk kamu tonton di rumah. Selamat pagi, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Oh iya, nanti saya juga akan mengecek dengan menelpon WA secara acak. Ya, sampai jumpa.